Lagi diobatin kayak gini bang, saya kan nyender nih di pohon begini. Pas dia lagi ngobatin, dia depan saya nih bang, si Farhan depan saya, langsung tangannya itu langsung ngeluarin begini. Saya dikasih bunga dua biji bunganya kecil-kecil segini, kayak bunga kantil, tapi dia warnanya pink. Dibilang jalan, tapi enggak, dibilang enggak tapi jalan. Begini. Dilihatnya sih nggak jalan, tapi dia jalan bang, langsung nembus ke rawa-rawa situ. Nah saya jalan aja kan, jalan. Ada suara ngaung bang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Teh Marni. Waduh Teh, ya, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Teh ya. Nah salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Teh. Nah jadi teman-teman semua, Teh Marni ini rumahnya jadi rumahnya kan ntar pada ke rumah Teh Marni semua nih. Ngapain gitu. Oke, nah Teh, pada video kali ini nih Teh Marni akan menceritakan pengalaman saat mendaki gunung mana nih? Di Gunung Prau. Gunung Prau? Itu daerah Warakas. Apa Cilincing? Bojong kayaknya mah. Bojong. Oke, itu Gunung Prau Teh. Iya. Itu tahun berapa itu Teh? Tahun 2022. 22. Dan ternyata saat itu ikut tripnya si Farhan ya? Iya. Oh, Farhan. yang banyakan itu kan? Iya, yang kayak mau tawuran. Kayak mau tawuran itu. Jadi teman-teman semua, misalkan nggak tahu nih videonya yang mana atau pendakiannya itu yang mana gitu kan, bisa aja tuh langsung tonton aja tuh ada di dua channel ya. Ada Mas Oji, ada kayak tayang nggak ya? Nggak ada. Oh, cuma di Farhan doang betul ya. Di Farhan aja tuh ada tuh pendakian saat Teh Marni ketika mendaki ke Gunung Prau yang berada di Zimbabwe. Oh, oke. Nah Teh, kalau boleh tahu nih Teh, inti daripada ceritanya nih Teh, Teh Marni ini ngalamin kejadian apa tuh saat mendaki Gunung Prau tuh? Intinya ya kesurupannya banyak, yang pada kesurupannya. Oh, kesurupan. Mungkin ada sebab muasabab lah ya, pasti iya, ya. Pasti. Oke, entah itu dari satu oknum yang lain kayak atau temen yang lain, kita nggak ada yang tahu deh. Pokoknya kita langsung aja nih teman-teman semua simak dari ceritanya Teh Marni. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awal mulanya saya kenal sama si Farhan itu, saya kalau di IG DM iya. dia DM, terus dari DM-an terus kita ketemuan. Nah dia nolongin temen saya ada tuh si A lah namanya gitu. Terus kita ketemuan di daerah yang dekat Monas gitu, ketemuan di situ sama dia di rumah kawannya. Nah pas udah gitu dia tuh kayak disediain air nih, kita kan kayak bertamu pasti kan sediain air dong bang ya kan. Disediain air tuh, ada kita berempat disediain minum. Nah terus gelasnya dipegang nih bang sama si Farhan nih, ini dari meja gelas ini dipegang dua-duanya nih. Begini diapain nggak tahu sama si Farhan tuh, langsung Teh dipegang panas bang gelasnya bang. Padahal itu gelas nggak diapa-apain, dari tangan dia doang panas. Kaget dong, kok bisa kayak gini? Dalam hati bisa nyeduh kopi juga dong. Iya juga ya. Bener. Langsung tuh dikasih ke si A,
Diminum sama si A. Set, pas mau dia minum, kaget dia bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Muka yang nyantet ada di dalam bang. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kelihatan? Iya, yang itu yang ngerjain dia tuh ada di dalam gelas. Mukanya. Tahu lagi ya. Oh. Berarti si A itu korban santet? Iya. Oh, oke, paham. Bisa dibilang kayak begitu, korban santet. Udah dari situ. Nah terus dia buka open trip. Nah bagus tuh bang, di situ saya lihat di pamflet ya, pamfletnya itu pendakian bersama gitu kan. Terus sisa dari uangnya itu buat santunan yatim. Ya siapa sih bang yang nggak mau masuk surga kan? Ikutlah saya tuh, ikut. Udah ikut, pas udah hari H-nya kita nunggu di Cawang. Lama tuh bang. Bilang habis maghrib. Ternyata molor, habis sisa masuk lagi. Untung nggak habis subuh bang. Habis subuh udah ganti hari. Iya juga. Akhirnya jam 9 karena pendakiannya itu kan habis lebaran ya, jadinya Idul Fitri ya? Jadinya tuh alur mudiknya itu bang, kita kena apa sih, one way ya? One way. Iya, kena one way gitu, jadi dioper-oper lagi satu arah gitu kan jalannya. Wah lama banget deh itu, sampai hampir seharian, berangkat dari jam 9 malam, nyampe sampai jam malam lagi nyampenya. Buset, seharian penuh berarti ya, malam mah. Nah akhirnya kita tuh naik, dibagi 3 tim bang. Saya ini tim ketiga. Ada si Mardiana, Zahra, Seli, saya, Suci, kawannya Suci, Zahra. 7 cowoknya 5. Berapa tuh bang? 7 tambah 5 12. Iya. Pasnya berapa deh? Cepat. Udah tuh 12. Dari salah satu cewek yang itu banyak yang pada menstruasi bang. Banyak yang lagi pada halangan. Terus pas udah tuh dibagi tim 3, sebagian ada cewek yang halangan, kita naik jam 8:30 malam. Oke. Malam. Awal kita jalan tet. Bunyinya tet. Baru tau nih tet. Jalan tet. Pertama jalan tuh biasa aja bang. Biasa aja jalan, biasa. Maaf teh, lewat jalur mana itu teh? Kita lewat jalur Kali Lembu. Biasa aja pertamanya, biasa. Nah, pas sudah sampai ladang-ladang warga, saya udah nyesek banget tuh bang. Tadi udah mau minta turun kan. Saya kan sama suami, ngajak suami juga tuh. Udah yuk turun yuk gitu kan. Takutnya nanti nyusahin gitu. Takut nanti kenapa-napa gitu. Terus kata suami, udah ayo bisa. Nah, kata si Farhan juga, ayo teh bisa katanya kan. Dikasih semangat terus tuh sama dia. Jalan lagi. Nah, di itu kan kayak ada gubuk gitu bang. Gubuk warga tuh yang ladang-ladang gitu kan ada gubuknya. Nah, itu teman saya pas jalan ke situ, dia langsung gebrak gitu. Langsung gebrak gubuk itu. Ayo dong, kata dia, semangat nih, kita semangat, kata dia kayak gitu. Ya, saya rasa dari situ juga kali itu ya, udah jalan lagi. Pas sampai pos 1, saya muntah bang di situ. Pertama si Farhan kayak bakar apa sih? Dupa. Dia bukan dupa tapi bang, apa? Yang kecil, ya gaharu. Nah, bakar kayak gitu. Itu saya langsung muntah bang. Muntah nggak karu-karuan tapi nggak ada isinya. Padahal waktu di base camp saya ngebaduk mulu tuh bang. Makan mulu tuh. Gegaras mulu. Bukan. Tapi pas muntah kagak ada isi yang keluar. Iya, malah kan buat ada keluar apa? makanan. Kalau misalnya ada muntahnya gitu kan mendingan ya bang, temelin lagi. Iya juga sih. Iya tuh, udah pas sudah muntah kayak gitu, langsung diobatin sama si Farhan tuh. Di apain saya nggak tahu lah tuh, pokoknya langsung muntah lagi. Udah teh keluarin aja, emang udah nggak kuat banget bang, muntah aja tuh saya. Nah, udah katanya langsung bilang, turun aja gitu, takutnya nanti nyusahin gitu kan. Nggak enak nih, nyesek banget dadanya, mual gitu. Teteh bisa, kata dia. Teteh bisa, pokoknya dikasih semangat terus sama dia, sama suami juga, ayo bisa. Lagi diobatin kayak gini bang, saya kan nyender nih di pohon begini. Pas dia lagi ngobatin, dia depan saya nih bang, si Farhan depan saya, langsung tangan itu langsung ngeluarin begini. Saya dikasih bunga 2 biji bunganya kecil-kecil segini.
kayak bunga kantil, tapi dia warnanya pink. Hah? Iya, pink bunganya. Oh. Padahal di situ nggak, saya lihat tuh Bang, di hutan-hutan itu yang saya tekin itu nggak ada pohon bunga gitu. Atau nggak ada pohon yang berbunga Nah, gitu iya ya. bisa begitu dah. Terus kata saya, lah kok bisa gitu kan, langsung dia gini, teteh bisa, langsung dia masukin ke tas saya Bang. Teteh bisa. Dua-duanya? Iya. Jadi bunganya itu 2 tapi dia udah dempet begini Bang, 1 tangkai tapi ada 2 gitu. Ayo teteh bisa katanya naik. Bisa saya Bang, alhamdulillah kan. Jalan nggak lama Bang. Si Jahrah kesurupan. Udah dia kesurupan, nyamber ke si Sally. Lagi jalan nih Bang sama Sally, jalan set, jatuh blek. Tolongin, ini tolongin katanya. Pas dilihat, nih Bang matanya nih si Sally putih semua ke atas, putih semua, hitam-hitamannya nggak ada. Ini darah ngocor aja Bang, ngocor aja. Sel bangun Sel. Udah diituin sama A kan, udah dikeluarin lah, terus diituin. Tapi si Sally itu nggak mau ngeliat mukanya si A. Si Sally itu jadi pas dia kesurupan gitu kan, siapa ini, langsung buang muka begini. Ini siapa, buang muka lagi, nggak mau ngeliat. Udah akhirnya digandeng sama A, digandeng jalan lagi kita sampai ke pos 2 ya Bang ya. Jalan lagi, udah agak mendingan tuh si Sally, cuman si Jahrah masih tapi si Jahrah itu nurut dia Bang, nurut, digandeng mau. Nah si Sally udah sadar jalan lagi, hampir mau ke pos 2, tengah-tengahnya itu si Farhan ini bilang, berhenti, kata si Farhan, jalanan ditutup. Kita Bang, kan yang depan itu saya, Mas Wira, terus ada si Kinoy, suami, berempat. Kita lihat ke situ, iya jalan ditutup, kata Kinoy. Udah dikasih tahu, kita berempat Bang nyenter itu, headlamp-nya itu lampunya balik lagi ke kita Bang. Jadi kayak ada seakan-akan kayak penghalang gitu tuh ya. Itu padahal itu jalanan Bang, kita lihat itu jalan. Tapi pas dia bilang berhenti katanya kan, itu jalanan ditutup gitu. Bener, pas kita lihat emang bener nggak ada jalan, ketutup. Kita senter pakai headlamp, dia mantul balik lagi ke kita. Seharusnya kelihatan ya depannya gitu ya logikanya ya. Iya, seharusnya emang kayak gitu. Nah udah dibaca-bacain tuh, nggak lama kesurupan lagi si Sally, sama kayak gitu, matanya putih, darah keluar aja dari hidung Bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, serem banget Bang. Baru kali itu saya ngelihat yang kesurupan kayak begitu gitu. Udah disembuhin, tapi masih belum sembuh Bang. Digandeng nih sama si Farhan nih, digandeng. Bisa ya Bang, saya kesel banget tuh ngeliat si Farhan, dia bisa-bisanya gitu. Nih gandeng nih 2 cewek nih kesurupan, nih keril double punyanya si Jahrah, digendong sama dia, double keril. Dia sambil ngerokok Bang. Ya Allah, bisa-bisanya lu kayak gitu. Padahal bawa 2 orang kesurupan, ransel double, masih ngerokok sempet. Kok lu bisa gitu? Gue lo panik setengah mampus gitu kan, ngeliat keadaan kayak gini gitu. Lu bisa-bisanya kayak begitu. Udah Bang. Nah, jadi setiap si Farhan ngabarin pakai HT tuh ngabarin kan ada Mas Oji juga ya Bang ya. Rombongan Mas Oji udah naik Bang. Dia udah naik karena dia kan dekat kali, jadi naik dari pagi apa siang gitulah gitu naiknya. Nah, setiap kita ngabarin itu HT-nya mati Bang. Nggak ada suara, HT-nya mati. Setiap lagi kejadian kesurupan kayak gitu, pas si Farhan ngabarin Oji, itu nggak ada suaranya. Jalan lagi kita kan, udah dibuka tuh jalan lagi sambil gandeng biasa tuh si Farhan, gandeng anak yang kesurupan itu. Hampir mau ke pos 3 nih Bang, ini jalan nih, Farhan bilang gini, jalannya nunduk aja, jangan ngeliat kemana-mana, kata si Farhan gitu kan. Ini nih headlamp ke bawah aja, kata Farhan, gak usah ngeliat ke atas apa segala macem. Ngeyel Bang saya ya kan. Emang ngapa sih ya kan, padahal udah kejadian kayak gitu masih pala batu aja. Emang ngapa sih begini, biasa Bang. Pas begini si tante lewat Bang, tante Kunti.
Aneh bang. Saya berdiri nih bang, maaf Nggak ya. apa-apa. Nih bang, emang kalau tante gitu si kuntilanak bang maksud saya gitu. Emang dia kalau jalan kayak gitu ya bang? Dibilang jalan tapi enggak, dibilang enggak tapi jalan. Begini, dilihatnya sih nggak jalan tapi dia jalan bang, langsung nembus ke rawa-rawa situ. Apa sih? Kok rawa-rawa? Pohon-pohon itu. Iya, Semak-semak. iya, ke situ Jadi dia. kayak jalan gitu tuh. Iya. Tembus tuh. Tembus langsung. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah dibilang kata si Farhan, jalannya headline itu jangan kemana-mana gitu kan. Langsung diem aja, udah perbanyak istighfar aja ya bang ya. Apa yang saya bisa baca ya saya baca ya kan. Udah jalan lagi, hampir mau ke pos 3 kalau nggak salah tuh. Nah ini di pertengahan hampir mau pos 3 Oji baru datang. Nah, Oji, jemput. Okay. Oji baru datang tuh dia tuh dari atas kan. Pas udah kayak gitu, satu nih si Mardiana kena lagi. Jadi itu ada 3 bang. Iya, 3 yang kesurupan. Nah, di backup nih yang satu udah agak mendingan nih, si Sally dibawa sama si Wira digandeng. Si Diana digandeng sama si Farhan. Si Zahra digandeng sama si Oji. Udah si Farhan belakangan, dia jalannya belakangan tuh sama si Diana. Kita jalan lagi, jalan. Ngamuk si Zahra sama si Oji. Abis ngamuk si Zahra sama si Oji, si Sally kesurupan lagi bang. Pas dibawa sama si Wira sama si Oji nih. Pertama kan emang sama Oji dulu kan digandengnya kan, karena udah rada sadar si Sally diganti sama si Wira. Nah, si Sally kesurupan lagi bang. Matanya ke atas lagi, putih semua. Darahnya ngocor lagi bang. Sel, ya Allah Sel, istighfar Sel. Langsung sama Oji, ini siapa gitu kan. Bah, matanya putih semua, langsung silat dia bang. Si Sally yang kesurupan. Sally, langsung silat dia, set aja. Ih, kata gua gila, ada Ling Dharma di sini. Juga ya, tutur tinular. Iya. Sebenarnya mah takut juga ya bang, cuman pas ngeliat begitu kok langsung kepikiran Aling Dharma gue gitu kan. Iya. Silat bang, padahal waktu sama si Farhan itu dia nurut. Pas sama si Oji dia langsung silat. Sama Farhan aja buru-buru mau ngeliat aja, enggak bang, buang muka. Pas digandeng sama si Farhan aja tuh si Sally sama si Zahra, mukanya begini si Sally, tapi jalan. Gimana sih bang, orang gak ngeliat tapi kan jalan kan konyol ya bang. Iya juga sih. Iya. Nah udah tuh akhirnya tuh diituin, udah disembuhin. Nah dipegang dah tuh si Zahra sama si Oji. Ngamuk si Zahra, ngamuknya kayak mau lari gitu, ngamuk gitu. Gimana sih, mau lari ke atas. Kita kan takutnya dia ke jurang ya bang ya. Namanya yang kita takutin kan itu doang kan, namanya nyawa orang kan. Nah kayaknya mah apa sih, kayak lagi lari terus mau ditarik gitu. Nah si Oji jatuh kena engkelnya ya kan. Nah kata si Oji, Mas Wira tolong pegang si Sally katanya gitu. Nah pegang si Sally, belum siap si Wira megang Sally, jatuh lagi si Sally, kesurupan lagi tuh bang. Lucu nih, gokil. Jatuhlah si Wira, ketiban si Sally ya. Jadi Wira dulu nih? Enggak nih, jadi kan ini si Sally nih, di belakang ini Wira. Nah belum siap nih si Wira megang Sally. Si Wira niban si Sally niban si Wira. Nah Wira jatuh, kakinya dia kena batu bang. Ngegeletak kan, ayo mau dibangunin sama suami. Aduh ntar dulu bang katanya, ntar dulu. Deg-degan banget ya bang. Si Oji kena engkel, si Zahra mau kabur, si Sally-nya lagi kesurupan, si Wira jatuh. Gimana bang? Sisa di situ cewek 2, 3. Saya, Suci, sama Teh Ining. Cowoknya ada Bang Nuri, Wira lagi kayak gitu, sama satu lagi si Kinoy. Bukan Kinoy, Edoy kalau nggak salah. Okay. Tuh sama dia. Itu cowok berdua itu nggak berguna bang. Dia nggak bisa nolongin si Wira. Saya teriak malam-malam bang, teriakin si Farhan yang ada di bawah. Farhan, saya teriakin. Iya teh. Teriak lagi kan saya. Farhan, iya teh. Nah kayaknya si Mardiana dipegang dulu sama si Kinoy. Lari, si Farhan lari, bawa keril 2 bang, lari dia ke atas, ngejar saya. Kenapa? Tuh Mas Wira kakinya katanya.
Datang si Kinoy, coba Noy periksa Noy. Aduh, teriak si Wira teriak bang. Aduh. Kata si Kinoy gini, apanya yang sakit, kan belum gue pegang, tangan gue lu injek. Bang, Ngebayang kayak film-film Dono dong. itu yang tadinya kita serem bang. Sampai bener saya, demi Allah bang, tanya Farhan, saya nangis bang, mau nangis saya takut, deg-degan. Lagi keadaan secara bang malam di gunung ya kan, betul. Kita pada kayak iya pada kayak gitu semua, cowok berdua situ kagak berguna tuh ya kan, kagak bisa baca apa segala macem ya, mungkin dia bisa cuman kan ilmunya beda kali ya, kalau baca kesurupan apa kan gitu doang, makan kan ya begitu gitu kan, beda-beda iya kan, beda-beda ya bang. Udah tuh tangan gua lu injek katanya, buset. Malah si Kinoy pakai sepatu yang lancip-lancip. Gue nggak tahu apa jadinya, pasti sakitnya double ya bang, dari kaki sampai tangan. Iya, kan ngegeletak ini kan jalan, posisi kan gelap ya bang. Kebayangin gue. Apanya yang sakit, lu kan belum gue pegang, kata Kinoy. Ini tangan gue lu injek, kata gue. Kita ngakak bang. Abis ngakak langsung, langsung diem semuanya. Udah diobatin sama si Farhan, bisa jalan tuh, sembuh langsung. Nggak tahu baca mantra apaan tuh si Farhan tuh, sembuh langsung, jalan lagi. Jalan sampai pos 3 dah kira ya bang. Si Zahra ngamuk lagi. Si Zahra itu digandeng sama si Uji ngamuk bang. Nggak tahu kenapa tuh. Dia katanya sih dia minta dianterin ke Telaga Wuru ya, Telaga Air sih. Pokoknya itulah ya. Iya, pokoknya kayak gitulah gitu. Kata si Oji gini nih, udah katanya, kalau misalkan mau cepet sampai duluan aja gituin saya bang. Ini nih camp area nih udah dekat katanya, lurus aja nih udah sampai katanya gitu, deket lah nggak jauh gitu kan. Nah kata Bang Nuri nih, suami saya nih bang, udah sono lu jalan katanya gitu kan. Bego banget nih ngomong saya kayak gitu, udah sono lu jalan kata dia. Nah tolol saya mau nih bang, jalan sendiri. Saya jalan nih, no katanya rame, no ada rombongan katanya gitu kan. Emang rame sih bang, emang pendakian tuh rame tuh di situ. Nah saya jalan aja kan, jalan. Ada suara ngaung bang. Astagfirullahaladzim, kata saya kan. Itu suara apa? Macan. Gak tau di pojok sana ada tenda, suara orang ngorok bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kata saya. Itu berarti kenceng banget dong orang-orang. Banget, sumpah banget, kenceng banget. Berapa meter dari tenda itu tuh? 5 apa 4 meter kita jalan dari ini tendanya dia, ini trek kita gitu jalan. Kenceng gitu mah. Banget. Udah gitu dia pakai flashlight hitam ya bang. Nggak kelihatan dong tendanya. Betul. Nah kita kan udah abis kejadian kayak gitu kan mata nggak jelalatan dong bang, fokus ya kan, ngeliatnya ke depan aja karena udah dibilang nih jangan aneh-aneh, maksudnya jangan kanan kiri atas apa segala macam, lu lurus aja ngeliatin trek lu jalan gitu. Saya jalan nih bang sama cowok, cewek 2 sama anak kecil kayak kelas 4 apa kelas 5 SD gitu bang. Jalan saya barengan sama dia tuh. Saya nggak tahu bang itu rombongan siapa. Saya kira tuh rombongan saya tapi saya nggak ngeh. Saya kira dia rombongan saya gitu, tapi ternyata bukan. Kata saya, lah ini mah nggak ada, ini rombongan gue yang kayak gini gitu kan. Tapi saya ngikut jalan aja kan, bareng lah jalan. Saya jalan sama dia. Pas sampai camp area bang, itu kabutnya sambil gerimis-gerimis gitu kan. Kabutnya tebel banget bang. Kan ada bacaannya tuh camp area pelangnya ya bang. Di situ jalan saya pas kabut kebelah bang, itu yang saya bareng sama dia udah nggak ada bang. Yang anak kecil itu cowok, cewek 2, anak kecil 1, kayak kelas 5 apa kelas 6 SD gitu. Jadi kayak keluarga gitu kali itu ya? Bisa begitu, kayaknya satu keluarga. Saya jalan sama dia tuh bang, pas sampai kan kabut tebel, kita jalan dong, nggak lama kebelah kabutnya, nggak ada dia bang, hilang. Astagfirullahaladzim, saya mau lanjutin, saya nggak tahu tenda saya yang mana, kan segambreng bang, tenda di situ banyak bener, rame banget emang pendakian itu. Akhirnya saya mojok di yang bacaan camp area tuh ya, pelang itu. Di situ ada orang yang lagi bikin tenda, saya samperin bang, saking saya nunggu sendirian, sampai bakar rokok begini-begini, dingin banget bang. SKSD aja bang, numpang bang, sendirian enggak. Ada kawannya di belakang duluan saya bang gitu kan. Saya nungguin bang, saya berdiri aja deketin dia.
berapa orang, rame bang, banyak gitu kan. Ini kalau abang-abang yang nonton tahu udah pasti dah saya tanya begitu. Kalau misalkan saya nunggu terus di tenda ini nih, saya nggak bakalan tahu nih kalau nanti rombongan teman saya lewat kan. Lama lagi aja nih saya ya kan. Akhirnya saya maju tuh ke yang bacaan pelang krem area itu, saya nyamperin ke situ. Lama, rokok saya itu hampir habis, 1 batang hampir habis, baru datang rombongan saya itu. Bang Nuri, saya teriakan. Hei, lu di mana? Kata Bang Nuri gitu. Nih saya mainin headphone saya bang, tek. Oh iya langsung dia nyamperin. Ya Allah Bang Nuri, tadi gue jalan sama siapa? Udah lu diem aja, jangan ngomong dulu, kata dia kayak gitu. Enggak bang, gue cerita, enggak, udah diem aja, kata Bang Nuri kan. Lu jangan ngomong dulu, diem, kata Bang Nuri. Oh ya udah, skip. Udah jalan, nyampe tuh tenda. Masih ini anak yang kesurupan masih nih bang nih. Si tapi Mardiana udah sadar Mardiana. Jadi masih si Seli sama si Zahra nih bang nih, yang masih kesurupan. Pas sampai Telaga Wuru itu kayaknya, ya Telaga Wuru saya baru ingat, dia langsung sujud gitu bang, kayak nggak tahu apa gitu ya, baca apa kata Oji, nih katanya udah sampai, kata dia kayak gitu. Udah langsung orang berdua itu sujud, nggak lama pingsan lagi nih si Zahra pingsan nih, gotong-gotong kan bang ke tenda. Udah si Seli udah sadar. Seli masuk lagi ke dalam, Zahra kita gotong lagi, udah sadar lagi, alhamdulillah. Kita lagi pada mau istirahat lah, capek banget, kita nyampe jam 3 bang. Jam 3 malam? Iya, dini hari lah ya? Iya, 8:30 kita naik. Karena itu ya? Iya, kejadian itu ya? jam 3-an kita baru nyampe. Angan-angan saya nih bang, kalau udah nyampe nanti di tempat camp ya kan, gue mau bakar sosis nih ya kan, gue mau cita-cita mau nongkrong gitu ya kan, secara ketemu artis YouTube gitu bang, Oji ya, si Farhan gitu, si Wira enggak? Wira kan saya udah ngobrol sama dia. Gondrong atas itu bukan sih bang? Bukan. Ya maksudnya ada semua lah gitu, anak-anak itu yang saya senengin gitu kan gitu. Itu nggak lama saya lagi di tenda, habis istirahat kan, habis gantiin si Zahra celananya, jaketnya digantiin kan. Soalnya dia kan ngamuk, lari, jatuh pada kotor bang, bajunya kasihan banget. Si Farhan nyamperin bang ke tenda kita, ada yang namanya ini enggak gitu. Jadi si Farhan dapat kabar dari base camp pakai HT-nya gitu ya bang, kalau ada orang tuanya yang meninggal di pendakian itu gitu. Tapi dia bukan tim kita. Dia tim rombongan lain. Iya, rombongan lain. Tapi nyampein lewat HT itu ya. Okay. Nah, si Farhan tuh nyariin bang sampai ke atas, sampai ke puncak, nyariin yang ibunya yang meninggal itu, gitu. Ya Allah, maksudnya salah apa gitu, kadang kan bingung juga bang. Ya emang sih, maksudnya teman saya yang gebrak gubuk itu, kalau buat ngomong jorok sih enggak, cuman ngomongnya itu kasar, nadanya keras, suaranya gitu, kayak wadak bang, kayak lelah, ayo semangat, ayo bisa kita gitu. Kayak tentara aja ngomongnya. Semangat tapi nggak gitu juga gitu ya. Walau pertama juga yang ngedon dia pertamanya itu, yang udah pengen turun. Dia yang bikin semangat. Iya. Teriak semangat. Iya emang. Gue pikir kayak wadak banget ini perempuan, kata gue juga perasaan, kata gue yang Ronald nggak begitu banget. Udah selesai itu, udah selesai pagi bang, kita turun ya kan. Turun bareng lagi, jalan sama si Zahra sama si Seli, jalan turun, namanya hujan kan jadi licin tuh, treknya ada yang ya pokoknya ada yang terjal lah kalau buat saya gitu kan. Nah si Zahra ngomong begini, emang semalam kita lewat sini ya teh, kata dia. Kayaknya perasaan gak lewat sini deh semalam. Dalam hati saya, si anjir, lu mana tahu-tahunya. Dia gue pegang dragon mau pengai palanya tuh, gue mau tombak aja tuh dia tuh. Lu mana tahu? Gara-gara lu anjir. Ya? Iya. Gue rencananya pengen anu, buyar semuanya. Langsung ngejoprak kan ke tenda. Saking capeknya itu ya bang ya. Udah, iya ya kata Seli. Kayaknya ikut-ikutan si Seli nih. Seli ikut-ikutan nih. Iya ya katanya. Kayaknya semalam kita nggak lewat sini, bodo amat. Ayo kak jalan. Udah bang, gue males banget ini sama anak berdua ini nih. Gue tinggal sama gue jalan aja. Ayo jalan. Akhirnya jalan bertiga sama Wira. Nah, udah jalan nih bang, turun nih. Namanya trek licin ya bang. Nggak ngerti tuh si Gondrong bisa gitu.
mungkin setannya takut tapi gimana kali ya. Dia teriak-teriakan mulu bacotnya. Teriak-teriakan? Woi, kayak nyanyi dumplak dung dung. Jadi setiap ada yang kepleset, dia ketawain. Tak dung dung. Iya, tak dung dung. Wah, baru ada yang kepleset. Nah, saya langsung ngomong kayak gini nih. Ih, orang udah jelek, bacotnya gede banget lagi. Emang saya salah ya bang ya, nggak boleh kayak gitu kan ya. Namanya sama-sama lah gitu kan ya. Ih, saya habis ngatain dia bang, kayak kena kualat gitu. Kualat gitu, saya langsung jatuh. Habis ngatain dia langsung gedebuk, jatuh. Aduh, sialan banget. Kayaknya gue gara-gara ngatain dia nih. Kata suami saya, makanya bacot lu diem, gak boleh gitu katanya. Ya enggak, Kak, maksudnya aneh aja. Semalam loh kita, si Teh Ining gitu kan, teriak-teriak begitu. Kita langsung pada kayak kesurupan masal kenanya lah gitu. Si Gondrong kok gak kenapa-napa gitu. Bisaan gitu, jalan lagi. Ada burung tuh bang, burung apa sih? Kalau di jalak yang hitam kecil. Nah, saya jalan nih, saya mau saya Wira, Bayu sama Bang Nuri berempat jalan. Setiap ada burung itu gini depan saya jalan, jatuh saya bang, kepleset, kedebuk aja, dibangunin lagi sama si Wira. Ayo bu, nih ini saya deh bang nih, jempol saya nih kayak kenekuk begini bang, kayak ketukuk begini. Astagfirullahaladzim, sampai tadi nggak bisa jalan, sampai berhenti dulu kan, break, diurutin dulu sama suami saya, sama si Wira sampai dituntun. Nah baru Wira berguna itu di situ bang. Baru, kalau semalam nggak berguna dia. Nah di situ dia berguna tuh, alhamdulillah tuh. Mijit tuh. Tapi mijit beneran mijit apa? Enggak dah. Oh beneran mijit. Ya gini-gini aja bang, nggak tahu apa yang diapain. Saya nggak tahu, jempol saya dipencet-pencet aja gitu, biar lempeng kali apa gimana tulangnya, saya kagak ngerti. Datang lagi nih burung nih, jalan lagi, datang lagi burung, debuk lagi saya jatuh bang. Kalau setiap ada burung? Iya, ada burung 2 kali atau 3 kali saya jatuh bang. Sampai pengen nangis saya, bukan pengen nangis, malah nangis, sudah saya itu nangis. Saya bilang nggak kuat jempolnya, sakit, kata saya kayak gitu ya. Terus apa pakai sendal, kata suami saya kan gitu. Ya lu gimana lu, gua pakai sepatu aja jatuh mulu, pakai sendal gua cantengan kuku gua. Udah akhirnya turun, udah sampai base camp, udah capek banget tuh bang, udah lelah banget pokoknya. Ya Allah, diomongin lagi itu di situ. Cita-cita lagi. Oh, okay. Ternyata si Teh Ining pas nyampe pos 2 dia ngelihat anak kecil, bukan kayak anak apa sih yang kerdil gitu kali ya. Iya, kecil katanya segini tapi tangannya tuh gede banget bang, gede banget sih, kayak mau ngerauk dia begini. Makanya dia langsung teriak. Itu kan sempat dimarahin sama Aparhan. Coba katanya mulutnya jangan teriak-teriakan dulu gitu. Padahal si Teh Ining habis ngelihat anak kecil yang itu gitu. Nah kalau misalkan yang ngelihat si tante saya sama Bang Nuri sama suami saya itu ngelihat jelas banget. Nah sebelumnya itu setiap kita jalan nih bang, kadang sunyi kayak nggak ada suara apa-apa. Nah kadang juga kita ngedenger suara ketawa. Saya, Mardiana sama Wira itu bertiga, saya dengar suara ketawa. Astagfirullahaladzim. Itu sosok-sosok itu? Iya, suara si tante gitu. Oh, suara tante. Okay. Bukan ketawa pendaki bang, ketawa si tante, ketawa aja gitu, langsung lihat-lihatan kita. Nggak mau ngomong tapi kan takutin, katanya kalau ada apa-apa ya bang, nggak boleh diomongin di situ gitu. Ya udah, kita diem aja, skip langsung. Pas sudah di base camp baru gitu pada ngomong semuanya. Wah ternyata dibukain semua tuh apa yang dirasakan semuanya peserta. Iya, kayak gitu. Pas nanya sama Aparhan, yaitu gara-garanya yang Teh Ining tuh gebuk, digebrak gitu kan, nggak pakai salam lagi, langsung gebrak. Ayo dong semangat, kita bisa gitu kan. Ayo. Nah dari situ bacotnya ditambah lagi. Ada beberapa teman saya yang lagi mensulasi gitu. Terus ya emang ngaruh ya bang kalau lagi halangan gitu. Halangan nanti di akhir deh ngobrol deh tuh. Okay. Ya udah bang, kayak gitulah cukup cerita saya yang di pendakian Gunung Prau.
Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Teh Marni nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Prau bersama Mas Oji, si Mas Farhan dan juga Mas Wira tuh ya. Nah tepatnya memang saat itu di Idul Fitri. Iya. Nah memang sebelumnya ngajak saya juga kan tuh, tapi kan saya nggak bisa tuh bentrok dengan agenda ke Arjuno juga kan Iya. tuh. Nah memang pas berangkat juga udah kesel ya Teh ya. Bahwasannya kan one way nih, harus balik berarti dong. Bener. Harus balik kan berarti Iya. arah dari Jakarta ke Jawa Tengah itu ditutup. Iya tutup bang, Gitu satu kan? arah kan. Satu arah ke Iya. arah Jakarta. Berarti saat itu keluar tol dong Teh. Kayaknya sih, soalnya nggak tapi ngeh juga sih bang, tidur. Tidur pasti tidur, orang udah kecapean di jalanan bang. Iya. Dari malam sampai nemu malam lagi baru naik. Oke, nah janjian di UKI jam berapa itu Teh? Ya, habis maghrib. Habis maghrib. Nah, habis maghrib sampai jam? Jam 9. Nah, selama 3 jam tuh Teh Marni ngapain tuh di situ? Ditawar sama abang-abang KWK gue bang. Nih duduk nih bang nih. Duduk ya kan. Nih kan situ di Cawang itu kan kayak apa? Abang tahu nggak KWK? Iya. Mikrolet ya. Mikrolet. Nah Mikrolet. iya. Neng, gini-gini mulu saya bang. Ayo Neng. Kok gue jadi dadah mulu sama abang-abang APB? Kata gua, enggak bang, lagi nunggu gitu, mau naik gunung, nggak ngeliat apa tas gue udah gede bener, masa gue mau pulang kampung kan bawa tas begitu. Nggak ngeliat apa setelannya nih, pendaki nih, nggak mungkin pulang kampung ya kan. Nah udah ngumpul tuh, ramai bang ternyata di Cawang itu emang mungkin kalau dari Jakarta kali ya, titik kumpulnya mungkin di Cawang gitu kan, ada pendaki-pendaki lain. Bang, kemana bang? Ke Prau gitu kan. Oh iya, sama bang saya juga. Ayo sini bang nongkrong bang. Iya kan bikin lingkaran, kayak anak gaul banget tuh. Kayak anak-anak Sudirman gaul. Kopi ya kan, rokok, plak ya. Cuman gamen gaple doang. Beceki. Udah ya kan, udah nongkrong ngobrol. Terus gini. Ini nih, bentar lagi nih ada yang nyeletuk nih cewek. Ini nih bentar lagi kayaknya sampai nih katanya mobil kita. Masa sih? Iya coba lihat di grup. Sepi mbak grup saya mbak, katanya kan kayak gitu kan. Iya katanya. Coba mbak cocokin mbak. Mbak dari mana OT-nya gitu. Dari mana gitu ternyata. Coba mbak fotonya mbak Farhan bukan. Ya beda bang, udah ngobrol lama, kopi habis 3 gelas ya kan. Sakanya bareng ya. Iya. Udah, tapi bener bang, jalurnya bener lewat Kali Lembu. Iya Kali Lembu bener. Tapi kan beda trip gitu ya. Iya, saya mana tahu bang, kagak ngerti kan. Kayaknya peserta gue juga nih, pasti kan? Barengan gue nih. Orang dia bilang naik kemana ke Prau? Oh iya sama mbak saya juga. Ya kan nongkrong bareng, ternyata pas dia ngomong kopi 3 gelas ya sih. Rokok dikeluarin semua prak rokok bang. Ya, di pinggiran. Tapi itu keseruannya ya Teh. Nah, terus kita bahas dikit-dikit nih teman-teman semua masalah pendakiannya Teh Marni. Nah, memang saat pendakian itu kan Teh Marni berada di posisi paling kelompok terakhir kan, berarti kan dipecah jadi 3 kan. Iya, dan kita Teh Marni tim 3. di tim ketiga, berarti tim terakhir. Tim pertama itu timnya Mas Oji. Bukan. Oh, dia udah siang. Ada lagi dia naik siang bang. Oh, yang bisa bareng ini dari Uki nih. Iya. Oke. Nah, ternyata selama perjalanan naik itu dari jam 8:30 sampai jam 3 dini hari sampai tempat camp itu banyak banget kejadian-kejadian yang memang nggak bisa dilupain Teh ya. Banget. Nah, menurut Teh Marni nih, yang benar-benar Teh Marni ngerasa takut banget di kejadian saat apa tuh? Pas si Sally kesurupan, itu matanya putih semua bang. Sama yang tadi apa darah? Iya, darahnya itu itu mimisan atau? Nggak tahu, pokoknya setiap kesurupan itu dia selalu keluar darah, ngocor aja darahnya, kita sambil ngelapin nih bang, ngelapin ya kan, sampai pengen nangis bang saya, ya Allah, maksudnya kok bisa gitu kayak gini gitu, sampai ngomong kan, kita tuh salah apa sih gitu kan, kok bisa kayak gini gitu. Perasaan kita tuh nggak ngomong yang jorok kan, katanya nggak boleh ngomong jorok gitu, apa ngomong kasar gitu ya. Langsung cuma bilang udah, makanya bacotnya gitu, suaranya pelanin gitu, jangan teriak-teriakan gitu. Teriak-teriakan juga kita nggak teriak ngomong kasar gitu bang, enggak. Ya sewajar lah gitu kan, iya. manggil temen gitu kan. Nah, berarti saat naik gunung yang Teh Marni baru pertama kali dong yang ngelihat langsung kesurupan di gunung. Baru pertama kali itu. Pertama kali banget ngelihat orang kesurupan sampai kayak begitu. Mimisan, keluar darah, mata ini putih semua. Set. Pas melek set putih semuanya bang. Nah sampai dia silat begini. Itu baru pertama kali. Bahkan misalkan di rumah gitu ngeliat orang kesurupan kayak gitu belum pernah. Kagak pernah ngeliat orang kesurupan malah saya. Berarti pertama kali ngeliat orang kesurupan yang sambil silat sambil itu di situ. Iya dari situ di gunung. Ngeliat jam bang. Astagfirullahaladzim, udah malam banget itu jam. Gimana nggak ngedon ya bang ya? Iya.
Kalau pagi mah masih oke-oke lah Iya. gitu kan, ada matahari kelihatan lah. Oke. Nah, terusan kemudian Teh Marni ini apa yang ngelihat tante ya? Tantenya tante bukan tante yang begitu, bukan, tapi tante bilang ya si Miss lah, Miss gitu ya. Si Miss itu bosnya yang tadi udah dipraktekin sama Teh Marni tuh, dirinya kayak gitu jalannya tuh. Jalan enggak, ngelangkah enggak. Iya, tapi kegeser aja dia gitu. Ya kayak apa ya? Kayang apa? Ngambang. Tapi Kalau di jalan kan otomatis misalkan gaunnya kayak kelihatan gitu ya. Bang, teng. dia rambutnya nyeret, Bang. Rambutnya keseret sama si gaunnya itu. Gaun mewahnya itu. Sampai nyeret. Oh, berarti dari pala nih dia sampai ke bawah tuh. Tinggi, Bang. Ternyata kayak begituan tinggi ya, Bang. Belum pernah soalnya lihat, makanya saya Udah bilang minjalik lagi saya jangan sampai dah. jangan. Nanti gitu kalau kan. misalkan pengen detail lagi, coba Teh Marni sono lagi. Dia ngeling ngapain Mana? amat. Mana nih tante, gue pengen lihat detail dong gitu Oh, enggak, kan. Bang. Amit-amit dah. Nauzubillah min dzalik, jangan lagi dah saya. Berarti kesurupan pertama kali itu siapa Teh? Si Zahra Zahra, dulu ya. Zahra. Zahra disusul Mas Eli, baru Si Mardiana. Mardiana. Nah, itu kan yang silat itu si Seli. Oh ya, silat itu Seli ya. Nah, yang ngomong ke Tegal apa tadi? Telaga apa? Wuru apa ya? Dua-duanya. Dia Dua-duanya. minta dianterin ke situ Si Zahra dan juga si Seli. si Seli. Nah, Mardiana nih dia mulai siuman banget. Kalau dia yang megang si Farhan, Bang. Jadi saya udah jalan duluan. Oh. Saya jalan duluan, jadi dia kepegang sama si Farhan, dipegang sama Farhan. Jadi kurang tahu, dia kan ada di bawah. Oh iya, nggak tahu ya. Soalnya saat itu Saya Teh jalan Marni duluan. sama si Sama Seli Seli. sama si Zahra aja kan, karena si Mardiana paling belakang. Nah, Tapi itu pas datang Oji. jangan Sama disusul. Iya, si Zahra dipegang sama si Oji. Gitu. Oke, nah terus yang bikin penasaran tuh ini Teh, yang ketika Teh Marni suruh jalan duluan, Nah, kan suruh Mas Oji tuh, Iya. ya kan? Udah jalan itu tendanya gitu kan dekat. Nah, dekat terus kan katanya gitu. yang kalau kata Teh Marni, yang gobloknya gue dia bilang tadi tuh, gue jalan. Mau gitu, Bang. Mau. Iya. Nah berarti Teh Marni jalan sendirian, Jalan sendiri, Bang. tim yang lain? Nggak ada, karena lagi pada sibuk sama yang itu, yang pada kesurupan itu. Nah selepas mana tuh Teh Marni sampai ketemu sama si anak kecil, sama yang kayak bapak-bapak dan cewek dua itu? Iya, pas Jarak dari berapa meter itu atau jarak berapa nggak menit? pakai berapa meter, Bang. Rombongan saya sama dia. Jalannya barengan, dempet-dempetan barengan. Dia pakai carrier warna hitam, terus di belakangnya itu ada apa tali apa tas Tas kecil? plastik Indomaret kayak gitu. Itu digantungin sama dia di belakang, jadi Oh di luar, kelihatan? Iya, Oke, nah kelihatan. itu kan sampai akhirnya sampai tempat camp dan ternyata nggak ketemu tuh Teh. Harusnya ketemu ya. Nah pas pagi itu ketemu nggak sama si anak kecil dan bisa bilang 4 orang itu ya? Iya. Ketemu nggak? Atau Nggak tahu ketika dah. di puncak ngelihat gitu? Banyak, Bang. Banyak. Banyak ya, banyak. Kenapa nggak nyari itu? Kaget dah. Udah nggak Bilang kepikiran makasih lagi dah. gitu kan? Iya, enggak. Tapi makasih juga, Bang, ditemenin sama dia. Oh iya. Iya kan sepanjang jalan kan, walaupun saya Diem-dieman. diem-dieman, emang nggak ngobrol sama sekali. Dia berempat pun? Nggak ada yang ngomong sama sekali. Wah. Saya cuma bilang gini, astagfirullahaladzim, gue kira harimau, ternyata orang ngorok. Nyaut nih si cowok ini. Iya katanya, orang ngorok. Udah lepas dari situ nggak ada obrolan sama sekali kita. Cuma hanya itu dong. Iya orang ngorok Iya gitu. udah selesai sampai camp area. Nah terus yang berikutnya ini Teh, yang jalan ketutup tuh Teh. Nah, Jalan ketutup itu kan saya ngebayangin sih, kalau kita nyenter headlamp pasti tembus, pasti kelihatan nih, pasti. gitu kan. Terus kalau kayak mantul lagi seakan-akan kita itu nyenternya ke cermin ya, gitu ya. Iya. Kalau ke tembok kan nggak mantul dong, gitu kan? Iya. Nggak mantul dong. Nggak mantul. Tapi kalau cuma kaca doang yang mantul sinar kitanya itu headlamp kayak gitu Teh. Tapi dia posisinya gelap, Bang. Oh iya. Nih, gimana sih, Bang, jalanan gelap? Ini kan jalanan, tapi di sininya gelap. Nah, kita senter pakai headlamp, dia mantul lagi. Ada biasan dari headlamp kita yang dari situ ya. Iya, kayak orang Yang di center ngebayangin lagi sih. gitu kan. Jadi kan kita yang silo gitu kan. Silo men gitu. Silo, iya, silo, men. beneran, Bang. Oke. Nah, tapi Teh Marni kapok Kak, Teh? Enggak lah, enggak kapok. Enggak. Kepro lagi? Enggak. Malam lagi? Enggak, asal sama Farhan. Si ngajak. Iya, soalnya Sengaja. dia udah teruji klinis, Bang, udah bener Klinis. gitu, bener. Teruji klinis banget. Dipom gitu Iya, ya. tanggung jawabnya, Bang. Oh iya, betul. Terus Masya Allah banget tanggung jawabnya. Udah gitu makan enak kita di puncak, dia suka
apa bakar ayam, Bakar ayam. burger, spaghetti, kayak apa segala apa? macam. Barbecue gitu ya? Wih, Kan betah bang kalau kayak gitu, enak. Iya juga sih, kayak berasa nggak naik gunung. Biasanya kan kalau naik Iya. gunung camping orang beranggapan nih makan mie, makan mie. Iya. Tapi kan justru kebalikannya tuh ya. Iya. Makan mie dalam bentuk spaghetti gitu. Enggak, emang kita masak Ayam. spaghetti, bikin spaghetti. Itu kan ya, beda Bang. mie sama spaghetti. Abang pernah makan kandungannya. spaghetti nggak sih? Spaghetti bang. Iya, beda kan kandungan Oh, iya, gizinya. iya, bener. Spaghetti kemana-mana Iya. gitu kan. Nah, terus berarti apa namanya nggak kapok tuh ya? Enggak lah, nggak kapok. Nggak kapok sama sekali dan Sama justru sekali. setelah dari Gunung Prau itu ke Gunung Slamet kan Waduh. ikut sama si selamat. Farhan lagi. Iya, ikut lagi sama Farhan. Sampai didorong-dorong. Iya. Tuh didorong tuh saya lihat kan videonya tuh teh didorong-dorong tuh mogok atau gimana teh? Apa turun mesin gitu loh? Overheat gitu loh. Kayaknya mah kehabisan bensin bang. Jadi naik gunung disetut gitu. Ditarik sama Ayo, Pandu. ayo. Ditarik sama Pandu. Dorong sama Farhan. Udah sampai sini aja, ayo teh lagi Iya. katanya. Tarik lagi sama Pandu, dorong lagi sama Farhan. Oh, Pandu lelah kali ya bang, capek ya udah. Ya sekali ditarik kan secara ya bang, langsing banget yang ditarik. Iya. Udah tarik ini nggak kuat, dorong lagi tuh. Udah Farhan dorong. Sampai kan dekat puncak baru nyala mesin tuh teh. Klek 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 klek. Tapi gimana teh perasaan Teh Marni ketika bisa naik ini agak apa namanya agak keluar dari Gunung Prau nih ketika nyampe puncak Gunung Slamet. Itu kan Allah. secara puncak tertinggi Jawa Tengah ya? Iya Jawa Tengah. Iya. Gimana perasaan Teh Marni? Masya Allah banget bang. Jadi waktu itu kan emang suka naik gunung kan dari gadis tuh, dari 2006 dari sekolah tuh udah suka naik gunung gitu kan. Nah pas mau naik ke Slamet itu dapat panggilan kerja gitu, jadinya nggak kesampaian. Nah nggak lama dinikahin tuh sama Bang Nuri. Udah dari situ stop, nggak pernah naik gunung lagi. Nah terus ada lagi nih naik gunung nih si Farhan nih buka nih OT ke Slamet. Udah langsung buru-buru aja ngikut saya. Ikut. Berarti kalau Teh Marni sekarang kalau mau naik gunung ikut tripnya si Farhan Iya, Farhan sama Oji. karena sudah terjamin Terjamin tanggung banget. jawabnya gitu maksudnya Banget, tanggung jawabnya. Itu kan yang nomor satu kan tanggung jawabnya itu tuh ya. Maksudnya kalau servisnya bagus tapi tanggung jawabnya nggak ada kan sama aja bohong. Berarti kan mengutamakan peserta. Iya. Gitu ya, bisa bukan dibilang bukan seperti diri sendiri ataupun siapapun itu gitu kan. Oke. Nah, selama naik gunung nih, itu kan mungkin penyebabnya menstruasi tuh Teh. Mungkin gitu kan. Teh Marni pernah nggak, mohon maaf kalau naik gunung itu saat saat ngalamin menstruasi itu dari 2000 masa sekolah itu sampai sekarang? Enggak. Nggak Alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Dan Teh Marni percaya nggak misalkan menstruasi itu? Percaya? Percaya. Percaya. Oke. Karena kan darah gitu ya Bang, katanya kan kalau keluar darah gitu buat di gunung itu kan wangi katanya, lagi wangi-wanginya gitu. Apalagi kalau misalkan halangan yang pertama kali, ya itu katanya sih ngaruh. Oke. Saya percaya kalau itu. Nah, berarti kan ini apa namanya itu secara apa ya namanya gaib lah bisa dibilang Teh ya. Kalau ini juga berkesinambungan nih teman-teman semua dengan masalah biologinya nih, kesehatannya nih. Mungkin yang saya baca dan saya tanya-tanya ke perempuan nih, Kak, kan nggak mungkin juga saya nanya ke Yona nama Farhan kan, lo pas menstruasi, ya kan, lo ngalamin apaan, kan nggak mungkin juga kan, gitu kan. Iyalah. Jadi ternyata cewek ketika menstruasi tuh diet aneh lagi turun ya Kak. Apa namanya tuh? Kondisi badannya badannya fitnya tuh kurang gitu iya, kan. memang. Terus ditambah lagi ada yang kram. Ada yang begitu. Gitu kan, terus nggak fokus, Pinggangnya sakit. sakit, perutnya gitu kan. melilit. pala puyeng, Kepala puyeng. Nggak punya tahu-taunya duit. berasa nggak ada di Padaringan. Nah kalau biologinya kan kayak gitu, Iya. masalahnya daya tahan tubuh lagi turun, terus kebanyakan bengong gitu kan, Bisa, yang hasil gitu. ya nggak fit aja gitu kan. Nah kalau kita sangkutin di gaib, memang beberapa orang mungkin atau petua-petua kita gitu kan, atau lur kita, atau mungkin dari teman-teman semua dapat informasi dari nenek kakeknya gitu kan, bahwasanya kan darah yang dianggap manusia itu kotor gitu kan, mungkin dari pihak itunya ini darah suci mungkin gitu kan. Kalau kan Wangi gitu. iya banyak banget kejadian cewek ketika menstruasi tuh entah itu kesurupan, ditongolin lah. Iya, bisa. Banyak kan Teh ya. Nah, saat itu kan mungkin pengalaman pertamanya Teh Marni ketika naik gunung ada
ada rekan yang lainnya itu menstruasi. Pertama kali gak Teh? Iya, Itu? karena saya itu kalau dulu saya naik gunung itu nggak pernah banyak bang ceweknya, 3, 2, kadang sendiri, cewek sendiri gitu. Oke, nah misalkan teman-teman semua misalkan gue cewek nih, gue lagi menstruasi gitu kan, gue saat naik gunung sok monggo gitu kan. Yang penting tahu nih caranya, minimal apa namanya, ganti apa ya, Pembalut. bahasa ini itu ya, jeroan ya, ganti jeroan. Jeroan. Ya pembalut aja bang. Oh, pembalut aja. Kok jeroan? Nanti pembalut itu ada caranya juga, misalkan kita di pertengahan perjalanan Iya. itu udah full tank gitu kan, ya cepet ganti, dan itu jangan dibuang di sembarangan. Dan misalkan kan buangnya di tempat sampah gitu kan, alangkah baiknya dibawa turun di base camp. Lebih alangkah baiknya lagi kita bawa turun lagi ke rumah kan gitu. Tuh ada beberapa caranya ya teman-teman semua. Dan misalkan menstruasi itu bilang ke temennya, gue lagi menstruasi. Biar apa? Biar temen yang nggak menstruasi atau cowok yang lagi nggak menstruasi gitu kan, itu biar ngajak kita ngobrol terus dan nggak bengong. Iya. Akhirnya bengong, timbullah sugesti-sugesti, akhirnya setan nih demen nih. Wah tuh lagi kondisi fisik lagi lemah tuh, masukin yuk rame-rame, mungkin seperti itu gitu guyonannya tuh Teh. Nah sebelum ditutup videonya nih Teh, mungkin Teh Marni punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Teh? Jaga omongan aja sih kalau di gunung, jangan yang ngomong kayak maaf yang jorok gitu, apa segala binatang di absen gitu ya. Kalau buat saya sih kayak gitu. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Teh Marni nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Prau ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Teh Marni. Bungkus. Sama bang.